Jadi ketika itu bagaimana Siti Fatimah begitu kesulitannya beliau menggiling, maka meminta bantuan supaya diberikan pembantu. Namun Rasulullah hanya memberi tasbih, takbir dan juga tahmid. Subhanallah, Allahu Akbar dan walhamdulillah. Maka tentunya ada maksud dari Rasulullah. Kita baca dulu aja terusannya bagaimana Rasulullah memberikan kepada ahlu suffah. Jadi tidak membiarkan ahlu suffah supaya kelaparan. Karena Abu Hurairah yang ahlu suffah 3 tahun memberikan kesediaan dirinya belajar 3 tahun, meninggalkan pekerjaannya sebagai petani, maka tidak dibiarkan. Maka memang diperbolehkan seorang belajar walaupun meninggalkan pekerjaannya, hanya dengan catatan apakah terpenuhi dari penghasilannya atau tidak. Karena dari pribadi seorang muslim itu dia harus punya penghasilan sendiri. Dia belajar, tapi dia juga punya penghasilan untuk membiayai metode pembelajaran tersebut. Nah, karena itu ketika sudah terpenuhi, karena Abu Hurairah juga hasil dari memanen cukup besar, maka memang wajar walaupun Abu Hurairah juga tetap meminta kadang-kadang supaya dibantu dalam sisi makan, minum, tapi beliau juga membantu supaya para ahlu suffah tidak kelaparan, walaupun pernah beliau juga lupa sampai kelaparan, sehingga belajar sedemikian, tapi beliau juga pernah lapar. Inilah manusia. Namun tentunya di sini adanya skala prioritas. Apakah dirinya tetap bekerja tapi tidak mengesampingkan mencari ilmu, tetap bekerja tapi ada waktu untuk mencari ilmu, atau misalnya meninggalkan pekerjaan tapi semuanya bisa membiayai dari mencari ilmunya. Karena sekarang juga di masjid-masjid itu sudah efektif adanya koperasi di luar. Jadi kan misalnya ini di masjid seperti di Al-Furqan, ini masjid, terus di luarnya ada koperasi. Itu untuk bisa meringankan pembiayaan masjid. Begitu juga seperti di Al-Imarat ada pembelajaran, di sini tata usaha, di sini di dekat kelas dibikin seperti jualan begitu, makanan, pisang goreng, gorengan, itu karena untuk pembelajaran. Maka di sini skala prioritas. Kalau misalnya masih sulit untuk mengadakan penghasilan, lebih baik kita tetap bekerja sewajarnya untuk memenuhi penghasilan, tapi tidak meninggalkan mencari ilmu. Nah, itu skala prioritas. Karena inilah memang yang kejadian di zaman Rasulullah. Karena itulah bagaimana budak itu diberikan nafkah oleh Rasulullah supaya para ahlu suffah juga tidak kelaparan. Nanti si budak ini memberikan nafkahnya sebagian kepada ahlu suffah untuk makan, minum. Ada juga yang tawanan yang dijual
supaya memberikan nafkah kepada para alus sufah. Maka kasih sayang beliau dan para muhajirin yang miskin mengkhususkan dirinya untuk ibadah di masjid, belajar Al-Quran di serambi-serambi masjid, mengalahkan kesayangan beliau terhadap putrinya Fatimah. Maksudnya di sini kasih sayang Rasulullah cukup untuk memenuhi apa-apa yang dibutuhkan untuk belajar ilmu. Tapi tentunya bukan Rasulullah mengesampingkan Fatimah. Beliau tidak memenuhi keinginan Fatimah untuk memberi pembantu dari tawanan perang karena untuk meringankan pekerjaan rumah tangganya. Tapi Rasulullah berkata bahwa menjual seorang tawanan untuk menafkahi para alus sufah lebih baik daripada memberikannya kepada Fatimah. Ini skala prioritas dari Rasulullah. Dan anaknya hanya diberi nasihat supaya memohon pertolongan kepada Allah, berdoa sambil memujinya dengan takbir, tasbih, tahmid. Artinya di sini Rasulullah memberikan kesadaran akan pentingnya tauhid. Karena sering ketika masalah rumah tangga, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, tapi lupa terhadap tauhid. Lupa bahwa yang memberikan pertolongan itu Allah, yang memberi rezeki, makan, minum, kesehatan itu Allah. Kadang-kadang keluarga itu lupa, apalagi seorang istri yang kadang-kadang dikasih banyak saja tidak cukup merasanya, akhirnya meminta lebih kepada suami, padahal suami sudah memberikan kecukupan. Ini realita di masyarakat. Karena itulah Rasulullah mengajarkan supaya bertauhid, bahwa ketika Allah sudah ridho kepada hambanya, pasti Allah akan memberikan rezeki yang cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Jadi kalau sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Karena itulah disinilah kesadaran tauhid, mengembalikan kesadaran. Memang sulit ketika rumah tangga dengan kondisi yang begitu rumit, sosial, ekonomi, masyarakat, dan sebagainya, maka biasanya pindah lagi kepada pekerjaan. Padahal ada yang lupa, yaitu memperbaiki ketauhidannya kepada Allah. Pinta dulu sebelum bekerja saja, lebih sunnah sholat istikharah, karena dia takutnya tidak cocok untuk pekerjaan tersebut. Maka sunnah lebih istikharah terlebih dahulu. Dia memikirkan dulu sholat istikharah, meminta kepada Allah kecocokan, supaya ketika bekerja dia dihindarkan dari kejelekan-kejelekan yang menghindarkan dia hilang ketauhidan, atau kadang-kadang karena pekerjaan jadi sulit sholat tepat waktu, mengundur-undurkan sholat. Nah itu kadang-kadang karena itulah pengajaran tauhid ini sangat harus diterapkan dalam rumah tangga. Nah inilah yang beliau ajarkan, sehingga prioritasnya kepada alus sufah dibandingkan kepada Fatimah, karena pengajaran tauhid. Begitulah Rasulullah kasih sayang kepada alus sufah,
Karena kalau ahlus sufah kehilangan untuk makan minum saja di masjid itu sudah mengkhawatirkan. Kalau Fatimah tidak menghasilkan saja, Fatimah punya hasil dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, situlah prioritas beliau. Fatimah kalau misalnya tidak punya penghasilan, tapi punya dari sahabat Ali. Sedangkan ahlus sufah dari mana? Nah itu, karena itulah yang dimaksud kasih sayang kepada ahlus sufah, kaum muslimin yang belajar di masjid. Kemudian yang kedua adalah adanya seorang laki-laki yang menghadap beliau memohon untuk dibaiat untuk berhijrah, dan dia berkata, aku datang kepada engkau ya Rasulullah, dan kedatangan ini menyebabkan ibu bapakku menangis. Nah, ini kasih sayang kepada orang tua. Kenapa Rasulullah lebih mengutamakan orang tua dia? Karena itulah orang tuanya lebih untuk dididik, dipenuhi kewajiban atau hak kepada orang tuanya. Maka Rasulullah berkata, kembalilah kepada ibu bapamu, jangan dahulu berjihad, ikut berperang. Buatlah orang tuamu itu sebagaimana engkau membuat mereka tertawa, dan juga tapi jangan membuat mereka menangis. Sesungguhnya kasih sayang kepada Rasulullah lebih meningkat ke puncak, lebih tinggi dari kasih sayang kepada ibu bapak. Karena gitu beliau tidak memberi izin untuk berjihad di jalan Allah, kecuali apabila si anak memperoleh izin dari kedua orang tuanya. Adapun misalnya orang tua tidak mengizinkan, maka jangan dulu. Atau misalnya juga berjihad, seseorang itu ingin ke Suriah atau ke Irak, maka ketika belum memberi izin, jangan. Karena orang tua juga punya pengalaman. Ketika kasih sayang kita yang kurang kepada orang tua memberikan pencerahan supaya lebih memberikan prioritas kepada mereka. Karena kalau orang tua ketika kehilangan berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun, itu ketika kehilangan khawatir keadaan dan juga tidak cukupnya pasokan penghasilan mereka. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Makanya tidak memberikan izin untuk ikut berperang, kecuali kalau diizinkan orang tua. Dan beliau juga tidak memberikan baiat untuk hijrah atau berpindah ke suatu negeri. Maka terhadap orang-orang yang mau berhijrah, tetapi kalau misalnya hijrah itu menyebabkan ibu dan ayahnya menangis, maka justru dia disuruh untuk kembali kepada orang tuanya dan disuruh untuk berbakti kepada orang tuanya agar keduanya bisa tertawa, bisa gembira, mengembirakan orang tua, dan dilarang berbuat menyebabkan orang tuanya menjadi susah dan sedih. Karena itulah memang banyak hadis-hadis yang melarang menyakiti orang tua. Meskipun misalnya orang tua punya ilmu yang sedikit, tapi kita kasih pencerahan. Kita yang berilmu kasih pencerahan dulu.
Jangan kita misalnya berhijrah, pindah, atau misalnya ada keinginan untuk membela kaum muslimin di kota, atau kita belajar tapi kita acuh kepada orang tua. Tetap orang tua juga punya hak untuk diberikan kasih sayang oleh kita. Karena itulah skala prioritas, kecuali apabila seorang tua mengizinkan. Berarti kalau seorang tua mengizinkan, maka segala resiko sudah diperhitungkan, baik si anak maupun orang tua. Dan juga yang ketiga, Rasulullah di kota Madinah tidak begitu sering memasuki rumah orang kecuali rumah Ummu Sulaim dan rumah para istrinya. Maka ada yang bertanya kepada beliau, mengapa beliau mengistimewakan rumah Ummu Sulaim? Beliau menjawab, aku merasa kasihan terhadapnya. Kasihan terhadap Ummu Sulaim karena saudaranya yang laki-laki terbunuh dalam peperangan ketika bersama aku. Ini kan namanya ta'ziyah. Ini yang sunnah. Kalau ada yang meninggal, kita gembirakan, tidak memberatkan keluarga yang meninggal. Itu yang lebih sunnah. Maka Rasulullah mengembirakan dulu supaya mengembalikan, memotivasi, menyemangati. Ini kasih sayang beliau. Jadi kepada Ummu Sulaim dan keluarganya ketika kehilangan suaminya, maka terus disemangati. Meskipun rumah para istrinya juga penting, tapi para istrinya tentunya punya kecukupan dari hartanya juga, dan juga ketika Rasulullah kepada istrinya pasti ada kecukupan. Sedangkan Ummu Sulaim perlu untuk dimotivasi. Sedangkan istrinya setiap hari saja sudah dapat ilmu, dapat motivasi. Sedangkan Ummu Sulaim suaminya baru terbunuh, tentunya lebih harus dia itu diberi motivasi. Nah itu juga yang keempat. Sedikit lagi ya. Iya. Ada seorang laki-laki yang mengadukan permasalahan kepada Rasulullah ketika dia terlambat mengikuti sholat subuh berjamaah karena sipulan. Bila dia bertindak sebagai imam sholat, dia terlalu lama. Rasulullah menjadi marah dan berkata, sesungguhnya di antara kamu sekalian ada yang membenci engkau jadi imam sholat berjamaah. Siapa saja yang bertindak sebagai imam dalam sholat berjamaah, hendaknya dia meringankan sholatnya. Sesungguhnya di antara orang sholat itu ada orang yang lemah, sakit, ada juga orang yang tua, dan ada orang yang punya hajat, keperluan. Ini adabnya seorang imam, kasih sayang Rasulullah kepada makmumnya. Ini kejadian ketika Mu'adz bin Jabal mengimami di sholat subuh. Beliau membaca surat Al-Baqarah sampai mau menamatkan. Karena itu ada yang memisahkan diri dari si imam. Ada 3 orang kalau nggak salah, 3 orang yang memisahkan diri. Maka Rasulullah peringatkan kepada Mu'adz bin Jabal supaya janganlah terlalu panjang. Maka sependek-pendeknya surat itu seperti engkau membaca surat Al-A'la atau Al-Ghoshiyah atau Al-Alaq, bukan surat Anas atau Qulhu gitu ya, yang sering kebiasaan. Tapi Al-Alaq berapa? 19 ayat. Itu pun tidak
1 halaman, setengah halaman lebih. Al-A'la juga 19 kalau nggak salah juga. Itu pun setengah halaman. Al-Ghasyiyah 1 halaman. Al-Baqarah lebih 20 halaman lebih lah kalau nggak salah. Al-Baqarah itu terdiri 3 juz. 3 juz berarti kalau 1 juz 10 halaman sudah 30 halaman lebih Al-Baqarah. Nah itu mudaratnya besar. Kalau misalnya seseorang membaca surat Al-Baqarah menamatkan 1 juz, tapi si makmum kesakitan atau tidak mampu, sehingga memang para ulama beda pendapat. Rasulullah juga pernah ketika sholat tahajud membaca Al-Baqarah, tamat surat Al-Baqarah, Abu Bakar sempat terpikir, berarti saatnya ruku. Tidak juga. Maka beliau setelah Al-Baqarah baca surat An-Nisa, tamat juga baca surat Ali Imran. Kepanjangan. Tuh. Tapi beliau melihat bahwa Abu Bakar dan yang di sampingnya karena mampu untuk menjadi makmum dalam surat-surat tersebut. Beda lagi kalau ukuran kita. Ya gitu. Misalnya ada orang yang sakit, ya jangan sampai kalau melihat misalnya orang yang tua atau yang sudah bergembos-gembos perutnya, kadang-kadang mengeluh gitu kan, maka cukuplah misalnya rakaat pertama baca 10 ayat, rakaat kedua juga 10 ayat, tidak apa-apa. Yang dibaca juga jangan seperti Al-Baqarah 10 ayat dulu, jangan. Tapi misalnya surat Ad-Dukhan 1 sampai 10 kan tidak terlalu panjang. Terus 10 sampai 20 juga tidak terlalu panjang. Tapi kalau Al-Baqarah kadang yang itunya itu ada yang sampai 1 baris, ada yang 2 baris, ada yang 3 baris. Nah itu di awal-awalnya Al-Baqarah itu. Makanya di sini prioritas melihat dulu keadaan si makmum. Jangan kita melihat si makmum tua-tua kemudian ingin yang panjang-panjang. Takutnya seperti itu. Ya. Makanya di sini prioritas. Maka kalau misalnya sholat tarawih ketika melihat makmumnya para pemuda, kemudian mereka semangat untuk para pemuda itu semangat 1 juz ketika sholat tarawihnya, maka dalam 11 rakaat tidak apa-apa. Tapi kalau orang tua, apalagi kebanyakan orang tidak tamat juga atau tidak mampu 1 juz, jangan. Jadi melihat prioritas si makmum. Itulah kasih sayang Rasulullah kepada makmum sholat. Ini ada 2 lagi, 3 lagi. Oh iya. Barokah binti Salabah, yaitu Ummu Aiman, adalah budak Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu juga tidak beriman sebenarnya, karena Abu Thalib lebih mengikuti agama Abdul Muthalib. Abu Thalib disiksa di neraka nanti itu, dia itu paling ringan, memakai terompak tapi di otaknya menggolak gitu. Berarti Abdul Muthalib juga apalagi. Tapi Ummu Aiman seorang yang beriman, atau budak Aminah binti Wahab. Kemudian dia diwarisi Rasulullah. Dialah yang mengasuh Rasulullah dan pembantunya. Rasulullah diberikan makan dan juga membantu Rasulullah. Dia akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah, kemudian dikawini oleh Ubaid al-Habasyi dan melahirkan seorang
anak yang bernama Aiman. Nah, ibunya berarti Ummu Aiman, anaknya Aiman. Kemudian dia dikawini oleh Zaid bin Harithah dan melahirkan seorang yang namanya Usamah. Usamah bin Zaid. Nah itu. Jadi Zaid bin Harithah punya anak namanya Usamah. Karena itu ada namanya Usamah bin Zaid. Rasulullah sering berziarah, maksudnya berkunjung ke rumahnya. Demikian juga Abu Bakar dan Umar melakukannya pula sedemikian yang dilakukan Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, Ummu Aiman adalah ibuku. Nah, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibu kandungku. Walaupun ibu kandung Rasulullah itu Siti Aminah tidak beriman, tapi Ummu Aiman dia beriman, lebih-lebih berarti. Dan beliau berkata, Ummu Aiman termasuk ahli keluargaku, walaupun tidak seperti ahlul bait, istri-istri Rasulullah. Tapi Ummu Aiman dianggap keluargaku. Maka Rasulullah berkata kepada suaminya Ubaid yang meninggal, maksudnya barang siapa yang ingin mengawini. Jadi setelah Ubaid meninggal, maka Rasulullah berkata, siapa yang mau mengawini seorang penghuni surga? Penghuni surga ini namanya Ummu Aiman. Maka yang menikah dengan Ummu Aiman adalah Zaid bin Harithah. Jadi prioritas ketika Ummu Aiman punya keimanan yang tinggi dibandingkan istri-istri Rasulullah, punya kesetaraan, maka waktunya ketika ingin menikah maka harus diberi calon yang soleh. Dan ini Zaid bin Harithah, salah satu penulis dari Al-Quran. Dan Zaid menikahi dari Ummu Aiman. Memang ini kasih sayang Rasulullah untuk menikahi, mencarikan yang soleh, supaya ada kasih sayang di antara keluarganya, baik Ummu Aiman dan juga Rasulullah kepada istri-istrinya. Dan yang terakhir, Rasulullah melihat seorang yang tua dipapah oleh kedua anaknya. Maka beliau berkata, mengapa orang tua ini dipapah? Maka para sahabat menjawab, dia sedang bernazar akan berjalan kaki ke Ka'bah. Beliau berkata juga, Allah tidak menuntut dari seseorang untuk menyiksa dirinya. Lalu Rasulullah memerintahkan supaya dia naik kendaraan. Jadi meringankan si anak ini. Si anak yang punya janji ketika si anak ini kan peristiwanya si orang tuanya itu lumpuh. Jadi orang tuanya itu mengalami kelumpuhan. Ada juga yang riwayat karena mengalami peperangan yang dahsyat. Karena itu orang tuanya mengalami kelumpuhan, anaknya yang selamat akhirnya bernazar ingin membantu berhaji dan juga sholat. Padahal si anak ini bisa saja menghajikan orang tuanya karena tidak mampu. Maksudnya kalau dia berhaji, dia bisa mendapatkan, atau si orang tuanya mendapatkan pahala dari anaknya yang berhaji, bisa. Dan ini hukumnya tentunya walaupun diperselisihkan oleh para ulama, tetaplah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi tetap membolehkan menghajikan orang tua ketika orang tua tidak sanggup atau telah meninggal dunia. Tapi dengan syarat si anak juga sudah haji. Dan juga di mana si
si anak juga punya kemampuan untuk berhaji atau mengumrohkan, maka kasih sayang Rasulullah supaya si anak dituntun pakai kendaraan, tidak berjalan. Ya, jadi memang ini hukum menghajikan orang tua memang berselisih, tapi lebih cocok itu pendapat Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi. Walaupun memang di persatuan Islam tidak bisa, tapi bisa saja sebenarnya. Hanya memang walaupun dia itu pakai nama menghajikan orang tuanya atau dia menghajikan diri sendiri, tetap pahalanya. Karena memang hadis-hadisnya sahih juga mengenai haji menghajikan orang tua dalam Bulughul Maram. Yaitu maka Rasulullah memberikan kasih sayang supaya tidak menyiksa dirinya. Pakailah kendaraan saya, pakailah unta untuk membantunya ke Ka'bah. Begitu saja dulu dari kajian kita mengenai yang pertama, bagian yang pertama, sifat kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Hari Selasa nanti kita akan lanjut Kitabut Tauhid. Itu saja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita lanjut hari Selasa tentang Kitabut Tauhid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gangguan. Alhamdulillah selesai.